Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 132 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran sengit pecah di wilayah suku Medusa. Ketika Mu Chen Feng berusaha mencari lokasi rahasia kuil Medusa, dia menghadapi Mei Ye, wakil kepala suku ular pesona. Seorang ahli Dodi bintang 8 yang memiliki kekuatan racun dan mata pesona yang menakutkan. Pertarungan mereka berlangsung sengit hingga Mu Chen Feng hampir kehilangan nyawa. Namun, saat situasi kritis, muncul Ye Mo, seorang Dodi bintang 9 dari pasukan pemangsa naga. Bersama rekannya Yao Xin, dengan kekuatan menindas, mereka memaksa Mei Ye hingga kalah. Lalu Yao Xin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki ingatan Mei Ye dan menemukan lokasi kuil. Sebelum pergi, Ye Mo tetap menunjukkan sikap berjiwa besar dengan meninggalkan obat pemulih bagi Mei Ye. Setelah itu mereka bertiga segera meninggalkan tempat tersebut sebelum para ahli lain dari suku Medusa datang. Batuk pelan terdengar di tengah kesunyian. Mei Ye perlahan merunduk ke tanah. Tubuhnya dipenuhi luka. Dia menoleh dengan susah payah. Pandangannya jatuh kepada sosok seorang gadis ular yang tergeletak tidak jauh darinya. Itu adalah putrinya sendiri. Tanpa ragu, Mei Ye segera menelan obat penyembuh yang diberikan oleh tetua misterius sebelumnya. Begitu obat itu masuk ke dalam tubuhnya, aliran kekuatan murni segera menyebar ke seluruh tubuh, membuat kekuatannya pulih dengan cepat. Bagi ras ular, kelangkaan alkemis menjadi kelemahan besar. Terlebih lagi, karena permusuhan dengan umat manusia, mereka hampir tidak memiliki akses terhadap pil obat. Karena itu setiap pil yang diperoleh terasa begitu berharga. Setelah kekuatannya berangsur pulih, Mei Ye segera bangkit dan kembali ke wujud manusia. Dia bergegas menghampiri putrinya yang pingsan. Setelah memeriksa denyut nadi dan kondisi wajah sang gadis, dia menghela nafas lega. Dengan lembut Mei Ye mengangkat tubuh putrinya, lalu melangkah menuju markas besar klan. Bagaimana bisa begitu banyak manusia misterius menyusup ke dalam wilayah Medusa? Kekuatan jiwa perempuan itu amat mengerikan. Kemungkinan besar sudah mencapai tingkat kaisar. Mencari keberadaan kuil Medusa. Apa tujuan mereka sebenarnya? Tidak, masalah ini harus segera disampaikan kepada ke-9 klan besar. Jika tidak, kehadiran seorang Dodi bintang 9 dan 2 Dodi bintang 8 bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Sambil berkata demikian, dia mempercepat langkah. Namun tanpa dia sadari, dua aliran kekuatan, satu hitam dan satu putih, melintas senyap di sisi jalannya, mengarah mengejar Ye Mo dan kedua rekannya. Di langit, Mu Chen Feng menoleh dan berbicara. "Ye Lao, mengapa kamu datang kemari?" Ye Lao lantas menjawab, "Karena aku tidak tenang. Sekalipun kemampuanmu tidak buruk, tetapi ini adalah wilayah klan Medusa, salah satu dari 9 klan besar, tempat berkumpulnya banyak sekali ahli." Ucapan itu membuat hati Mu Chen Feng terasa hangat. Bagaimanapun, Ye Mo bukan orang biasa. Dia adalah wakil komandan Legiun Pemangsa Naga, seorang yang berbudi lurus dan dihormati oleh kalangan kerajaan Xuanling. Ketiga orang itu menyembunyikan aura dan berusaha menembus keluar dari dinding kota klan ular pesona. Namun saat mereka hampir lolos, kejadian tak terduga muncul. Yao Xin, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka suara dengan nada serius. "Berhati-hatilah, ada dua kekuatan yang sangat mengerikan mendekat ke arah kita dengan cepat." Yao Xin bukanlah sosok biasa. Dia menempati peringkat ke-9 dalam Legiun Pemangsa Naga, seorang Dodi bintang 8 tahap awal. Namun identitas lain yang disandangnya jauh lebih mengejutkan, seorang alkemis tingkat 2 kelas kaisar. Ye Mo ketika mendengar itu, perlahan melepas tudung yang menutupi wajahnya. Sebuah wajah tampan dengan sorot mata tajam tersingkap, menunjukkan keteguhan seorang ahli yang telah ditempa zaman. Tiba-tiba, suara penuh ketidaksenangan terdengar dari langit. Rupanya yang berani menerobos wilayah kami adalah dirimu, bajingan tua." Seiring suara itu, seluruh pasukan penjaga kota mendongak. Kegemparan segera merebak. Itu, Kaisar Hitam Putih. Mereka adalah senjata pamungkas klan kita. Meski hanya Dodi bintang 8 puncak, kekuatan gabungan mereka cukup untuk membuat Dodi bintang 9 kewalahan. Kedua sosok itu, seorang pria dan seorang wanita, muncul di angkasa. Sejak muda mereka berlatih bersama, menguasai teknik kombinasi yang mampu menantang lawan jauh di atas tingkat mereka. Aura hitam dan putih membumbung dari tubuh mereka. Bukanlah kekuatan kehidupan dan kematian, melainkan mutasi dari racun Doki khas klan ular. Sosok wanita tua itu melangkah maju. Aura mengerikan seketika meluap, menekan langsung ke arah Ye Mo. "Orang tua, kali ini engkau telah menerobos wilayah kami dan bahkan melukai wakil kepala klan. Bagaimana engkau hendak mempertanggungjawabkan hal ini?" Ye Mo tidak menunjukkan gentar.
Dengan sekali kibasan tangan, tekanan yang mengunci dirinya lenyap. Aku hanya menjalankan tugas, ucap Yemo. Sang kaisar pria mengatakan, tidak kusangka. Setelah ratusan tahun, engkau sudah melangkah ke tingkat Dodi bintang 9. Yemo tersenyum dingin sebelum menjawab. Dulu saat kita beradu, kalian sudah berada di puncak bintang 8. Namun sampai kini masih tertahan di sana. Tampaknya, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Namun semua orang mengerti, bagi manusia, jalur kultivasi memang lebih luas. Banyak di antara mereka yang lahir dengan bakat istimewa, mampu melangkah sampai puncak. Sedangkan bagi bangsa ular ataupun bangsa binatang ajaib, setiap tahap kenaikan bagikan menantang langit itu sendiri. Yemo kembali mengatakan dengan suara tegas, meski kekuatan kalian berdua hanya berada di puncak bintang 8, aku tidak akan memandang remeh. Jadi, bersiaplah. Aura kematian dan kehidupan yang menakutkan memancar dari tubuhnya, membuat Kaisar Hitam Putih merasa tertekan. Yao Xing dan Mu Chen Feng segera menarik diri beberapa langkah, khawatir terseret ke dalam pusaran pertarungan. Yemo berbicara dengan nada angkuh. 100 tahun lalu aku pernah bertarung dengan kalian berdua. Jika hari ini aku memutuskan untuk pergi, apakah kalian berpikir bisa menahanku? Jawaban dari sosok wanita tua itu penuh kemarahan. Siapapun yang berani menerobos wilayah klan kami, hukumannya hanya satu, mati. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Kaisar Hitam Putih. Aura mereka bahkan telah menyentuh lambang Dodi bintang 9. Yemo mendengus pelan. Tampaknya klan ular akan melahirkan 2 ahli baru. Namun sebelum bentrokan besar benar-benar pecah, sebuah suara berat penuh wibawa bergema di langit. Kenapa belum juga pergi? Mendengar suara itu, wajah Kaisar Hitam Putih langsung berubah. Api merah menyala muncul di udara. Aura mengerikan menyelimuti seluruh kota. Raja Xuanling, Yemo segera mengambil keputusan. Pergi. Tanpa banyak bicara, Yemo segera membawa Mu Chen Feng dan Yao Xing melewati dinding kota, meninggalkan klan ular pesona tanpa jejak. Kaisar Hitam Putih hanya bisa menatap dengan wajah murka. Raja Xuanling, apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Di luar perbatasan klan ular, Raja Xuanling membuka mata. Setelah menepuk debu di tubuhnya, dia bangkit berdiri. Pergi, lokasi kuil sudah diketahui. Melihat hal itu, para ahli kuat di belakangnya pun segera mengikuti langkahnya. Tidak lama berselang, Yemo beserta kedua rekannya bergabung dengan Raja Xuanling. Raja Xuanling kembali berbicara dengan nada dalam. Berhati-hatilah, jika kekuatan kita terlalu banyak terungkap di dalam wilayah klan Medusa Pesona, bukan mustahil seluruh 9 cabang besar dari klan Medusa akan terguncang. Meskipun jumlah mereka ada 11 orang, dan yang terlemah pun memiliki kekuatan setingkat awal bintang 8 Dodi, namun 9 cabang klan Medusa mampu bertahan menghadapi kerajaan Xuanling yang dipenuhi para ahli selama ribuan tahun. Itu sendiri sudah membuktikan betapa menakutkannya fondasi mereka. Di sisi lain, Kaisar Hitam dan Kaisar Putih hanya dapat bergumam. Bahkan Xuanling sendiri ikut turun tangan. Apa sebenarnya tujuan mereka? Mereka saling bertukar pandang, lalu dalam hati mengambil keputusan. Tidak boleh dibiarkan, kita harus segera kembali dan membicarakannya dengan Mei Ye. Seluruh 8 cabang lain harus segera diberitahu. Salah seorang perempuan tua di antara mereka pun berkata dengan dingin. Dengan kekuatan Dodi bintang 9, di seluruh cabang klan Medusa Pesona tidak ada seorang pun yang mampu menandingi. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya segera menghilang dari langit di atas tembok kota. Tembok kota kembali tenang, namun dalam wilayah klan ular Pesona, penjagaan kini telah berada pada kondisi paling siaga. Tidak lama berselang, sekelompok orang muncul di tengah gurun. Di barisan depan berdiri seorang perempuan, sementara seorang pemuda berjubah hitam yang memanggul penguasa berat di punggungnya tampak sangat mencolok. Sudah hampir tiba, ucap Tulang yang menjadi penunjuk jalan. Sejak mereka meninggalkan oasis gurun dan memperoleh persediaan air, kemudian menunggu Yan Xiao selesai meracik obat, rombongan ini terus bergegas tanpa henti hingga tiba di lokasi yang berjarak sekitar 5 km dari perbatasan klan Medusa. Dengan perlindungan kekuatan jiwa Shen yang luar biasa, keberadaan mereka tidak dapat dideteksi oleh para penjaga ular di tembok kota. Melihat dinding kota yang menjulang puluhan meter ke langit, Mu Yingying tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Apakah kita benar-benar harus menembus kota ini? Tang Tang mengeluarkan peta kulit, lalu menjawab dengan mantap. Benar, hanya dengan melewati tempat ini, tujuan kita akan semakin dekat. Di sisi lain, Hesui bergumam dalam hati. Mereka benar-benar ingin menerobos klan Medusa. Seorang Dodi bintang 8, seorang Dodi bintang 7, ditambah 2 Dodi bintang 6, serta 3 Dodi bintang 5. Jika formasi seperti ini pun ingin memaksa melewati klan Medusa, bukankah reputasi menaklukkan klan Medusa hanyalah omong kosong belaka? Tak lama kemudian, Xuan San yang masih muda menyampaikan niatnya kepada Tang Tang. Senior, terima kasih telah membawa kami masuk hingga ke kedalaman gurun. Sudah saatnya kita berpisah di sini. Tang Tang mengangguk ringan, namun tetap memberi peringatan. Pergilah,
Namun ingatlah, di kedalaman gurun ini, para ahli klan Medusa ada di mana-mana. Swanson dan Dasu mengangguk, kemudian bergegas menuju arah yang telah mereka tentukan. Setelah itu, Tang Tang berbalik menatap Xiaoyan yang telah melepaskan penyamaran jubah hitamnya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Kau sepertinya memiliki masalah dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tanya Tang Tang. Xiaoyan menjawab dengan datar. Bisa dibilang begitu. Tatapan Tang Tang menjadi semakin serius. Meski aku tidak tahu penyebabnya, tetapi harus kukatakan bahwa fondasi Xuanling jauh lebih dalam dari yang bisa kau bayangkan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas peringatannya. Namun, saat ini sebaiknya kita pikirkan cara untuk melewati halangan di depan. Xiaoyan memusatkan persepsi spiritualnya, lalu bergumam dengan nada penuh kewaspadaan. Di dalam kota ini, aku merasakan setidaknya 3 aura yang tidak kalah kuat dariku. Jika ingin menerobos, itu sama saja dengan mimpi belaka. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Tang Tang menggeleng perlahan. Tidak ada. Ini adalah jalur terdekat sekaligus satu-satunya jalan menuju tujuan kita. Demi mendapatkan informasi ini, aku telah membayar harga yang tidak kecil. Wu Yu, pria berjubah kasar dengan bekas luka besar di wajahnya, menunjuk titik tertentu pada peta. Tempat yang ada di hadapan kita adalah klan ular pesona. Meskipun peringkat mereka tidak setinggi cabang-cabang terkuat klan Medusa, namun jangan pernah meremehkan kekuatan mereka. Pemimpin klan ular pesona memiliki kekuatan Dodi bintang 8 puncak, sementara wakilnya berada pada tingkat awal bintang 8. Selain itu, ada banyak sekali ahli tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum bergumam. Dodi bintang 8 puncak, Dodi bintang 8 awal. Wu Yu kembali menambahkan, lebih dari itu, kekuatan utama klan ular pesona adalah kemampuan mereka dalam ilusi dan pesona. Konon, di zaman kuno, teknik mata batu Medusa berasal dari cabang inilah. Xiaoyan mengangguk singkat, namun pikirannya terus berputar. Xiaoyi, yang sejak tadi memperhatikan dengan cermat, menghela nafas. Jika menerobos secara paksa, itu bukan keputusan bijak. Bagaimana kita bisa menembus penjagaan mereka? Tang Tang menjawab dengan penuh keyakinan. Memang benar, kekuatan klan ular pesona sangat menakutkan. Namun pada malam hari, penglihatan mereka terganggu, dan kekuatan mereka pun akan berkurang drastis. Saat itulah, dengan bantuan bayangan malam, kita akan mencoba menerobos secara diam-diam. Jika berhasil, maka kita akan semakin dekat dengan tujuan. Mendengar rencana itu, Xiaoyan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita tunggu hingga malam. Tatapannya pun beralih kepada Xiaoyi dan Mu Yingling yang berada di sisinya. Mu Yingling hanya menatapnya penuh pertanyaan. Sementara Xiaoyi tampak polos seolah-olah tidak mengetahui apapun. Tang Tang menutup percakapan dengan tegas. Beristirahatlah sekarang. Begitu malam tiba, kita segera menerobos klan ular pesona. Wu Yu, ingatlah, dalam keadaan apapun, kau harus melindungi Xiaoyan. Jika dia terluka, tanggung jawab ada padamu. Wu Yu mengangguk, dimengerti. Setelah itu, mereka menggali sebuah ruang persembunyian di bawah pasir untuk beristirahat. Menunggu tibanya malam, Xiaoyan menyalakan api kecil, lalu mulai meracik beberapa pil pemulih energi. Di sisi lain, Xiaoyi menoleh pada Mu Yingling yang terlihat resah. Ada apa? Mu Yingling hanya menggeleng pelan. Tidak ada, hanya saja akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman. Xiaoyi tersenyum menenangkan. Tenanglah, ada kakakku di sini. Tiba-tiba, rasa penasaran membuat Mu Yingling bertanya. Ngomong-ngomong, bukankah kau seorang roh api? Mengapa rela mengikuti seseorang seperti dia? Xiaoyi menatap jauh dengan senyum tenang. Mungkin karena dia adalah kakakku, kakak seumur hidup. Ingatan pun berkelebah di dalam benaknya. Tentang kebangkitannya sebagai roh api teratai iblis pemurni. Tentang kehilangan kesadaran, pertemuannya dengan Xiaoyan, perjuangan demi perjuangan yang mereka lalui. Hingga akhirnya memperoleh warisan Kaisar Tuse dan mendapatkan kesadaran penuh untuk menjelma dalam wujud manusia. Perjalanan panjang dan penuh rintangan itulah yang melahirkan sosoknya hari ini. Roh api yang bernama Xiaoyi. Siang hari tiba di saat paling terik. Di tengah gurun luas, panas yang menyengat semakin memuncak. Bagi orang biasa, suhu ini cukup untuk membuat tubuh mereka lemas. Namun rombongan Xiaoyan tetap teguh melangkah. Kegigihan mereka membuat Tang Tang merasa kagum, sebab kebanyakan alkemis terkenal akan rapuh tubuhnya dan jarang mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Akan tetapi, dia tidak mengetahui bahwa Xiaoyan, Xiaoyi, maupun Mu Yingling masing-masing memiliki doge beratribut api. Karena itu, panas gurun semacam ini tidak banyak mempengaruhi mereka. Di kedalaman gurun, tersembunyi sebuah bangunan megah yang menjulang di bawah tanah. Di dalamnya berdiri sebuah istana yang seluruhnya berkilauan, dilapisi kristal berwarna ungu. Dari tempat itu, seketika tersebar sebuah tekanan tak kasat mata. Tekanan ini sedemikian besar hingga siapapun yang tidak memiliki kekuatan setingkat 7 bintang Dodi akan langsung terhempas keluar. Ruangan megah di dalam istana itu tampak begitu luas.
Dari kejauhan, perlahan-lahan muncul 10 kursi kristal, tersusun melingkar membentuk sebuah formasi mengepung. Di atas lingkaran itu, berdiri sebuah tahta ungu yang bersinar gemilang. Di tengah lingkaran kursi kristal, berdiri sebuah patung berwujud manusia dengan tubuh bagian bawah berupa ekor ular. Patung itu dibuat dengan begitu nyata seakan-akan hidup. Bahkan meski hanya sebuah pahatan, pesonanya tetap memancarkan daya tarik yang menggoda. Tubuhnya ramping indah, lekuk dada dan pinggang yang sempurna, bagaikan perwujudan dari daya tarik paling memikat. Namun yang paling mencolok adalah sepasang matanya. Kedua bola mata patung itu berwarna kelabu pucat, seolah mengandung kekuatan penghancuran. Rambut patung tersebut terurai dalam 10 helai, masing-masing dengan warna berbeda, tampak misterius dan penuh rahasia. Di ruang singgasana itu, terdengar suara-suara dari para tokoh yang hadir. King Huase, mengapa tiba-tiba kau mengaktifkan perintah Medusa? Apakah telah terjadi sesuatu yang besar? Seorang pria parubaya yang bertubuh kekar mengucapkan hal tersebut. Suaranya bagai gemuruh petir yang seketika meredam seluruh keributan di istana. King Huase, seorang perempuan bergaun hijau, perlahan membuka matanya. Tatapannya dingin, suaranya tenang namun tegas. Tenanglah, tunggu hingga Nudong tiba, maka aku akan menjelaskannya. Beberapa orang di sekitarnya tampak saling memandang. Mereka tahu perintah Medusa hanya akan digunakan jika ada peristiwa besar yang menyangkut keselamatan seluruh klan. King Huase memiliki wajah indah berparas tirus, dilengkapi dengan sebuah tanda berupa ular ungu kecil yang terukir di sudut matanya. Tanda itu tampak hidup, seolah-olah benar-benar seekor ular kecil yang bersemayam di sana. Dirinya adalah pemimpin tertinggi pasukan elit Medusa, yakni pengawal Ratu Medusa. Kekuatan yang ia miliki bahkan telah mencapai tingkat Dodi 9 bintang 4 putaran. Pasukan Ratu Medusa sendiri adalah kekuatan yang berada di atas 9 suku besar Medusa. Mereka mengatur segala urusan dalam suku, sekaligus menjadi pelindung garis darah Medusa. Di tengah keheningan, sebuah suara dingin bergema dari arah pintu. King Huase, mengumpulkan kita secara tergesa-gesa seperti ini, apakah ada urusan penting? Yang datang adalah Nudong, seorang tokoh kuat dengan kekuatan setingkat Dodi bintang 9. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura membunuh yang penuh tekanan. Dia juga dikenal sebagai orang yang paling menentang kehadiran darah murni 9 warna Swaling Piton. Sebab hal itu menghancurkan ambisinya untuk menguasai seluruh suku Medusa. King Huase menatapnya sekilas, lalu suara dinginnya terdengar. Diam. Sekilas aura menakutkan menyebar dari tubuhnya, membuat Nudong hanya mendengus tidak senang sebelum akhirnya duduk di kursinya sendiri. Ketika semua telah berkumpul, King Huase mengalihkan pandangan kepada kristal tahta di atas. Jika semua sudah hadir, bawa mereka masuk. Suara berdiri terdengar, dan dari balik singgasana ungu itu perlahan muncul 3 sosok manusia. Mereka adalah 2 wanita dan seorang pria. Pria tersebut berdiri tegak di tengah, matanya penuh kewaspadaan, seolah melindungi kedua wanita di sisinya. Satu di antara wanita itu dipenuhi oleh aura hijau yang menandakan dogi beratribut kayu, sedangkan yang lain tampak tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Nudong sontak bangkit berdiri, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Manusia, King Huase, bagaimana berani engkau menjalin hubungan dengan manusia? Namun King Huase menjawab dengan dingin. Nudong, lihatlah dengan jelas terlebih dahulu sebelum bicara. Nudong mendengus, lalu dengan cepat mengeluarkan serangan yang mengandung kekuatan penghancur. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, tubuh King Huase bergerak bagai kilatan cahaya hijau, menghadang tepat di depan ketiga manusia itu. Dengan satu tangan, dia menahan serangan Nudong. Nudong, mengapa harus terburu-buru? Ucapnya datar. Nudong akhirnya mundur kembali, memilih duduk di kursinya, meski matanya masih memandang penuh keraguan. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dari 2 perempuan yang muncul itu. Seolah darah mereka berhubungan erat dengan suku ular. King Huase pun maju selangkah, memegang ular ungu kecil yang sebelumnya berada di wajahnya. Ular itu bergerak lincah di tangannya, lalu dia mendekat pada wanita yang masih pingsan. Jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin membuktikan sesuatu. Wanita bernama Ludi perlahan mengangguk, lalu menyerahkan rekannya yang tak sadarkan diri. Saat ular ungu itu mendekat, lidahnya menjilat-jilat udara. Tiba-tiba, dia langsung menggigit tangan putih pucat wanita yang sedang tidak sadarkan diri itu. Seketika, jeritan menyayat terdengar. Wanita yang semula pingsan itu membuka matanya dengan penuh rasa sakit. Yang mengejutkan, kedua matanya tampak berbeda. Satu mata seperti manusia biasa, namun mata lainnya berbentuk belah ketupat berwarna aneh, memancarkan kekuatan misterius. Tatapannya langsung terkunci pada ular ungu di tangan King Huase, dan kekuatan aneh terpancar dari matanya. Seluruh pemimpin yang hadir terkejut, serentak bangkit dari kursi mereka.
Itu, mata tiga bunga tunggu. Seruan itu bergema di dalam istana kristal. Mereka semua bisa merasakan dengan jelas. Dari tubuh wanita itu terpancar riak kekuatan yang berasal dari darah murni warisan kuno. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.